Ketua takmirnya yang tawadhu dan abda pasor walaupun sudah melakukan itu Mas Adam itu kayak Hamzah Wasol. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir yang panduan dengan tafsir Jalalain pada surah Al-An'am ayat 59. Surah Al-An'am, surat yang ke-6 pada juz 7 59. Kajian ini kalau dirunut itu tahun ke-7 dan ini juz yang ke-7. Pergantian takmir yang sampai yang ketiga. Baik masjidnya yang masih di sono lalu kemudian sampai berubah mewah seperti ini, Masya Allah. Dimotong masa pandemi, potong masa tahanan karena ditahan di rumah. Karena kita niatannya ngaji itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mencari ridho Allah, bukan untuk yang lain. Kalau mau mengkhatamkan kita bisa laksanakan seperti kaji pasan di pondok pesantren itu, baru subuh sampai zuhur, habis zuhur lanjutkan habis sampai asar, nanti habis asar lanjutkan nanti 21 hari khatam tafsir Jalalain itu. Tabarukan itu ya, kalau kayak gitu wah bisa khatam. Karena orientasinya memang untuk tabarukan, kita untuk mengkaji ilmu, karena ilmu adalah bagian daripada hal yang wajib yang harusnya kita lakukan sebagaimana hadis Rasulullah, hadis Ibnu Majah. Iya, terima kasih. Surah Al-An'am ayat 50 ayat 59. Sampun nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء
ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun ta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ilallahi maulahumul haqq summa ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kaji bersama dengan panduan tafsir Jalalain, kita mendengarkan dulu Pak Haji, mohon kepada Pak Haji Sutrisno untuk membaca ayat-ayat yang barusan kita baca. Kami persilakan Pak Haji Sutrisno. Terjemahan ayat 59 Al-An'am. Dan kunci-kunci semua yang sakit ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya, ke dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Ayat 60. Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 61. Dan Dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Ayat 62. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum yang ada pada hari itu ada padanya, dan Dialah pembuat perhitungan yang paling tepat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Baik.
Baik, terima kasih Pak Haji Sutrisno. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sudah baca bersama insyaallah bacaan-bacaan Al-Qur'an yang standar tadi, yang sudah benar yang diajarkan Rasulullah, yang kelak akan semoga memberikan syafaat kepada kita sebab membacanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kemudian kita berusaha untuk memahami apa yang barusan kita baca, kita telaah, kita kaji bersama-sama dengan ada panduannya, karena kita harus melalui lewat tafsir seorang yang sudah memiliki keilmuan yang lalu kemudian kita mengkajinya bersama. Jadi panduannya tafsir Jalalain yang saya yang menyampaikan, Bapak Ibu mengaji dengan saya mengaji dengan beliau yang mengarang kitab ini, Jalaluddin Suyuti sama Jalaluddin Makhali, sehingga kemudian sama-sama saya hanya menyampaikan. Kalau toh ada tambahan-tambahan yang lain, lalu kemudian untuk melengkapi itu adalah sebagai pelengkap. Jadi tidak hanya satu itu saja. Sama ketika orang mau masak itu, kalau dikasih laos tok itu rasanya kayak ngopo ya. Mesti di situ ada ibu-ibu yang paham. Pagi-pagi kok ngomongin soal sarapan. Jadi sayur itu kalau kemudian di situ ada kelengkapannya, oh itu nikmatnya luar biasa. Nek dibiarin laos tok niku rasane ambiar tenan itu. Apalagi kebanyakan garamnya. Wah, lu diro nginggil iso dadine. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi adalah termasuk hal-hal yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh apa yang ada di dalam maupun di luar, baik di dalam hati kita manusia maupun di luar kita, baik di dalam bumi maupun di keluar bumi, baik di darat maupun di lautan. Bahkan yang belum terjadi pun itu Allah, dan itu adalah merupakan Allah lah yang mengetahui kunci-kunci segala yang gaib. Nah, menurut hadis yang diriwayatkan Bukhari, yaitu yang dari Abdul Aziz bin Abdullah yang telah meriwayatkan atau mengabarkan kepada kami, Ibrahim dari Sa'ad, yang beliau menyampaikan beliau menyampaikan bahwa kunci-kunci daripada hal yang gaib itu ada 5, yaitu yang sudah disebutkan sebagaimana disebutkan pada surah Luqman. Pada surah Luqman itu surat yang ke-31 yang ayatnya 34 di sana. Silakan kalau kemudian itu dibuka, itu yang Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Al-ayah itu. Jadi di samping tadi bahwa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, jadi kunci-kunci hal yang gaib itu adalah yang tahu kecuali Allah, yaitu adalah seperti mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Nah, dilengkapi dengan surah Luqman, surat yang ke-31 ayat 34 itu yang Allah berfirman yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah itu indahu ilmu sa'ah, dialah Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. 5 itu salah satunya terkumpul di dalam surah Luqman ayat 34 itu. Itu diriwayatkan hadis Imam Bukhari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka termasuk kapan turunnya hujan. Ngarep-ngarep hujan jebule ra udan. Ora diarep-arep jebule udan terus. Anjen wis musime. Iya memang musime. Pernahkah kita juga dengar kemudian kok waktune kemarau mundur, penghujane maju dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan hal yang gaib yang diketahui, yang kuncinya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah juga mengetahui ma fil arham, apa yang ada di dalam rahim. Itu yang kita semua dulu pernah ada di sana, tapi Allah tahu itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa mata diri nafsu mada taksibu ghadan, dan Allah juga tahu, bahkan kita tidak tahu besok apa yang kita akan lakukan, itu kita tahu.
sudah merencanakan getini, hati-hati, sudah rapi, delalae kena ana lewat. Nah, begitu lewat, kena ora sida tindakan. Wah, itu akhirnya enggak ada. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sekarang itu yang terkenal? Omikron itu loh. Saya kemarin juga kena 4 hari itu dan klepek gitu. Bar vaksin barang itu. Lah wong kena itu urusane Gusti Arab. Mbok vaksin ping 17 ya padha wae tetep kena. Bapak Ibu yang dirahmati, itulah yang. Jadi hal itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam riwayat hadis itu yang disampaikan dalam surat Luqman itu. Wa matadir nafsum madza bi ayyi arding tamut, di mana besok kemudian kita akan mati itu Allah tahu. Itu loh. Yai saya Mbah Yai Turmuzi, guru tafsir saya juga guru Al-Hafidh itu, muridnya Mbah Maimun Zubair, meninggal ketika beliau memohon doa kepada Allah, selalu kemudian minta diwafatkan di Mekah itu. Ternyata berhasil benar di sana. Padahal beliau tinggalnya di Dororejo di daerah Tayu sana. Itu yang, dan meninggalnya juga hari Selasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu. Jadi di mana kemudian orang akan akhirnya kemudian akan meninggal, itu juga Allah tahu. Innallaha alimum khabir. Jadi Allah Maha mengetahui dan khabir. Khabir itu mengetahui itu luar dalam. Kalau alimun itu hanya luarnya saja, khabir itu sampai yang tidak kerentek di hati kita itu Allah tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam hadis Ibnu Abi Hatim yang juga dikatakan oleh Abi Huzaifah, yang kemudian yang mengambil dia dari apa yang sudah dikabarkan kepada kami, kepada para pengikut-pengikutnya dari Umar ibnu Qais, yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan an-nun yang berupa kolam, yang berupa nun, yang berupa tinta, lalu kemudian menciptakan lembaran-lembaran, yang lembaran-lembaran itulah ditulis, yang gambarannya ini adalah Lauhul Mahfuz. Kalau dulu itu kita punya buku kecil, orang-orang zaman dulu itu ada namanya sabak kalau nggak salah itu. Cuman kalau sabak itu habis ditulis dihapus, Nah sekarang ini semestinya sudah ada bukti nyata kalau kemudian Lauhul Mahfuz itu kecil tapi isinya memuat semuanya, seluruh catatan itu. Apa itu? Flash disk. Bahkan kita lupa nulis kapan itu, begitu kemudian dibuka. Maka sekarang ini semestinya hal-hal yang gaib itu sedikit demi sedikit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membukanya? Bagaimana Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu dengan rentang waktu, dengan perjalanan yang 580 kilo yang dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, lalu kemudian Mi'rajnya dengan waktu yang begitu cepat, habis sholat isya sebelum subuh, lalu kemudian sudah datang lagi. Itu adalah hal yang sangat cepat, yang dulu 10 tahun ketika didakwai Rasulullah akhirnya kemudian menjadi ingkar lagi atau menjadi kafir lagi. Kenapa? Karena tidak percaya, tidak masuk akal. Tapi sekarang ini adakah pesawat yang cepat yang dari Amerika sampai ke sini, nggak tahu namanya supersonik atau apa itu, yang cepat itu semestinya adalah sudah sedikit menjawab. Kalau kemudian ada semacam flash disk yang tadi saya sebutkan itu, rekaman kita itu semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin ketika ada kasus KPK dulu itu, Pak Haji Sutrisno itu, dulu KPK ada Antasari, lalu kemudian rekamannya dibacakan di pengadilan itu seperti itu. Kita semua besok juga seperti itu. Nah sekarang ini Al-Quran sudah banyak membuktikan kebenaran-kebenaran itu. Yang tidak bisa diketahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, ciptaannya yang namanya virus saja, alat secanggih kita pun juga tidak bisa mendeteksi. Paling tanda-tandanya grogoh-grogoh, batuk-batuk, pilek-pilek, panas. Oh berarti kena itu, paling kayak gitu. Tapi semestinya adalah fisiknya itu seperti apa, itu tidak tampak. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, lalu bagaimana kemudian yang di hadis yang tadi dari Ibnu Abi Hatim tadi, menciptakan lembaran-lembaran itu lalu ditulis
Nah, Ibnu Abbas ketika kemudian menyampaikan ini, dari Ibnu Abbas itu lalu kemudian menyampaikan bahwa setelah lembaran itu ditulis sampai terakhir ciptaan manusianya, makhluknya Allah itu ditulis, lalu kemudian sudah ditentukan halal haramnya, baik buruknya. Lalu kemudian Ibnu Abbas membaca, jadi wa tasqutu min waraqatin illa la ya'lamuha. Bahkan sampai dahan yang jatuh pun, dahan yang jatuh itu adalah Allah mengetahuinya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka bahkan ketika kemudian yang ada di dalam kegelapan itu, di dalam kegelapan ardi, di dalam bumi itu gelap, itu Allah tahu. Makanya juga di dalam surat Hadid, kalau nggak salah itu, di dalam surat Hadid ayat 4 itu adalah bahwa Allah mengetahui jadi hal-hal yang masuk di dalam bumi lalu kemudian yang keluar. Jadi yang masuk di dalam bumi, lalu yang di dalam perut bumi, lalu kemudian yang keluar yang dari bumi, itu semua Allah tahu. Maka kalau kemudian di Kalimantan, baik di Sumatera Barat, setelah kemudian ada gempa, lalu kemudian sekarang muncul kayak gas dan lain sebagainya, itu adalah Allah mengetahui, karena semua ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dan akhirnya kemudian Allah juga yang termasuk menjadi ilmunya Allah itu adalah mematikannya di waktu malam atau menidurkannya di waktu malam. Karena semestinya di dalam beberapa riwayat itu adalah tidur itu adalah merupakan mati kecil. Jadi tidur itu adalah merupakan mati kecil. Jadi orang tidur itu semestinya mati kecil. Saya mungkin pernah berceritakan, karena ini sungguh-sungguh terjadi ketika saya masih kecil dan saya menggembala. Biasanya kalau menggembala itu adalah tidak pulang, itu lalu kemudian ada salah satu dari satu atau dua orang itu ngambil bekal ke rumah karena tidak pulang. Biasanya kalau berangkat pagi nanti menjelang zuhur pulang, tapi karena kemudian harus sampai sore dilanjutkan, tidak dipulang dulu, lalu kemudian ada yang dua ngambil bekal ke rumah. Nah, ketika itu ini sungguh-sungguh terjadi, ada seseorang yang karena ngantuk lalu kemudian tidur. Nah, ada teman saya itu yang dergil itu nakal banget itu, sehingga kemudian ketika anak itu tidur pules sekali, diploreng-ploreng gini, diploreng-ploreng gitu, sehingga kemudian akhirnya terus ditinggal. Nah, begitu ditinggal, akhirnya sampai sore makanan sudah tiba, nggak datang. Anak ini yang tadi mana? Akhirnya diparani, didatangi lagi di tempat itu. Ternyata apa? Meninggal. Mungkin rohnya ketika mau kembali itu, kok warnanya beda? Orangnya beda, nggak jadi mungkin. itu bisa jadi. Makanya hati-hati. Jadi kalau banyak orang yang ketika kemudian sudah tidur lalu kemudian bablas akhirnya meninggal, karena semestinya tidur itu adalah merupakan bagian mati yang kecil. Kalau kemudian yang kebablasan sehingga kemudian menjadi mati yang besar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kemudian orang yang sudah dan yang menentukan mati kecil maupun besarnya itu Allah. Kenapa? Karena ketika malam digunakan ditidurkan, lalu siangnya untuk bekerja dan lain sebagainya, itu semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melakukan dengan merasa bahwasanya kita itu punya kemampuan yang hebat, itu tidak bisa. Karena sudah sering kita lakukan adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita juga perlu tahu bahwasanya malaikat karena telitinya Allah yang kemudian menjadikan telitinya Allah itu sampai kemudian menjadikan malaikat yang selalu menyertai kita. Yang semestinya itu adalah malaikat itu diambil dari ayat Al-Qur'an itu pada yang disebut dengan Raqib Raqib Atid. Padahal makna Raqib itu adalah dekat, Atid itu adalah mengawasi. Jadi akhirnya dikasih nama Raqib Atid. Raqib Atid. Nah itu di dalam
itu ada di apa itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada malaikat yang disebut malaikat Raqib Atid. Nah, malaikat itu adalah yang Allah ciptakan, yang di dalam apa itu? Di dalam surat Qaf. Surat Qaf itu surat yang ke-50 yang ayatnya 17 sampai 18 itu yang Allah berfirman, ya talaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi akhirnya yang menyertai dua malaikat yang menyertai baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri yang selalu apa itu mengawasinya. Mayal fitu min qaulin, apa itu tidak ada suatu ucapan pun yang terucap itu kecuali illa laidahi, kecuali yang ada di dekatnya itu adalah raqibun atidun, itu adalah merupakan malaikat raqib maupun atid atau kedekatan malaikat yang selalu hadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dengan seperti itu akhirnya sampai ajal tiba pun Allah itu adalah yang menentukannya. Maka orang tidak bisa di dalam surah Jum'ah ayat 8 itu sampai lalu kemudian qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ila akhiri itu al-ayat, bahwa katakan wahai Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu semua lari darinya, sesungguhnya mati itu akan menemui kamu. Ya, itu kadang-kadang takutnya itu lari karena kena ternyata malah dia kepleset di kamar mandi, bukan karena omnya, bukan karena virusnya, tapi karena kecelakaan. Itu kadang-kadang itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai akhirnya kemudian Allah berfirman, idza jaa ahadakumul maut, yang tadi disebutkan itu bahwa bagaimana kemudian akhirnya dari tidur lalu kemudian siang malam yang kemudian semua diketahui Allah, sampai ajal menemputnya itu Allah juga mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Allah juga memiliki para utusan rusuluna. Yang disebut rusuluna itu adalah utusan-utusan itu yang disebut adalah malaikat. Nah, ketika malaikat maut itu dalam riwayat hadis itu disebutkan itu punggawane. Punggawane itu apa ya? Apa ya? Dari pasukannya itu banyak sekali. Jadi pasukan malaikat itu bukan satu ini loh. Kalau satu dingurusi dunia makhluk yang begitu banyaknya itu bagaimana? Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya itu sangat banyak sekali. Karena ada yang mempunyai bagian ketika roh kemudian keluar dari badan, lalu kemudian ketika itu yang mencabutnya itu adalah malaikatnya sendiri yang menjadi punggawone atau kemudian bala tentaranya para malaikat itu. Maka ketika kemudian orang yang meninggal itu ada tanda-tanda di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di sana disebutkan orang ketika meninggalnya dalam kondisi baik itu adalah ruhnya lewat umbun-umbun. Tapi kalau yang buruk itu adalah lewat jempol kaki. Karena prosesnya panjang. Kalau lewat umbul-umbul berarti roh itu ana ning nggone kepala. Ya tidak di kepala, ya di dada dalam jasad kita roh itu. Makanya sampai di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu Rasulullah SAW bersabda, hadis ini cukup panjang, bahwa ketika innal mayyita, sesungguhnya mayit, ketika mayit itu kemudian tahduruhul malaika, yang para malaikat itu datang, tahduruhu pada malaikat itu, fa idza kana rajulu soleh, maka ketika kemudian yang meninggal itu orang soleh, ya, ketika orang soleh yang disebut di sini rajul, tapi maknanya adalah semestinya juga bukan hanya laki, yang meninggal mati saja, saya enggak, bukan, jadi semuanya mati, itu disebutkan contohnya. Itu maka ketika itu adalah mereka para malaikat itu pada mengucapkannya begini, itu ukhruji, keluarlah kamu wahai ruh,
Itu. Keluarlah wahai kamu roh, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang jiwa nafas yang dimaknani ruh. Ya, jadi jiwa yang dimaknani ruh. Itu adalah jiwa yang tenang, jiwa yang baik itu. Kanat fil jasadi thayyib, yang berada di dalam jasad yang thayyib, yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi semestinya roh itu adalah termasuk yang kekal, yang kembali kepada Allah. Sementara jasad kita itu adalah fana. Nah, Allah ketika memberikan ruh ketika bulan keempat, atau di dalam surat Mukminun itu adalah ketika kemudian sudah dibentuk menjadi tulang belulang yang sudah dilapisi dengan daging, akhirnya kemudian dibentuklah, diturunkanlah, ditiupkanlah, diciptakanlah ruh makhluk yang lain itu. Ruh itu adalah merupakan hal yang sangat baik. Cuman karena ketika kemudian dimasukkan di dalam ruhnya itu, ketika ruhnya ini adalah ruhnya ini baik, tapi karena jasadnya yang fana ini akhirnya kemudian berpengaruh terhadap ruh itu. Makanya ruh itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua yang dilakukan oleh jasad manusia yang selama menyertai ruh itu. Maka ketika kemudian itu yang baik itu, lalu kemudian keluarlah para malaikat itu, sampai kemudian yang buruk, maka mereka juga akan dilakukan yang sama. Dan itu prosesnya adalah yang tadi lewat itu, karena prosesnya lebih panjang dibandingkan yang lewat kepala itu les itu, tapi kemudian yang itu pakai tersengal-sengal dan lain sebagainya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kemudian itu lalu kemudian akhirnya meninggal, lalu kemudian setelah meninggal akhirnya dikembalikan kepada zat yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tuan atau menjadi menjadi pelindung dari seluruh alam semuanya ini. Jadi itu yang kemudian, nah ketika kemudian sudah kembali itu, akhirnya kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan Allah itu adalah sangat cepat hisabnya atas segala perbuatan manusia yang jumlahnya triliunan itu. Dan marilah kita kaji bersama dengan panduan tafsir. Itulah penjelasan secara umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatafakkum. Wa indahu dan di sisi Allah, dan di sisinya Allah, di sisi Allah, mafatihul ghaibi. Jadi kalau tadi saya yang pertama baca panjang mafatihul itu ada yang membolehkan itu. Jadi ada yang membolehkan itu. Loh, tapi tulisannya, tapi bagi orang-orang yang tahu kaidahnya atau tahu yang diikuti, sama dengan begini. Bapak Ibu, saya yakin belum pernah ada Quran yang tulisannya alladzina lalu dibaca walladzuna amanu, pernah? Tapi orang-orang yang paham tentang ilmu menurut Ibnu Malik itu dibolehkan ketika alladzina itu menjadi mubtada atau menjadi subjek. Walladzuna kafaru, pernah Muammar ketika qori juga walladzuna itu boleh. Karena di dalam kaidahnya itu jam'ul ladzi ulalladzi man mutlaqo wa ba'dhum bil wawi raf'an napoko. Jadi jamaknya lafal aladzi itu ketika aladzina itu, lalu kemudian ketika menjadi mubtada atau menjadi pemula atau menjadi predik subjek, maka itu boleh dibaca walladzuna. Tapi itu yang yang sedikit, jangan yang aneh-aneh. Mungkin aneh-aneh itu malah diarani orang itu sesat itu. Makanya yang umum saja walladzina. Nah, jami mafatihul ghaib. Ini bagian daripada ilmu. Mafatihul ghaib adalah kunci-kuncinya yang gaib. Di sisi Allah, semuanya ada di sisi Allah. Mafatih,
Fatih itu kunci itu. Jadi kuncinya saja itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang gaib. Apa saja yang hal-hal yang gaib itu adalah la ya'lamuha, la ya'lamu, yang tidak mengetahui yang tidak mengetahui kepada mafatihul ghaib illa huwa, kecuali dia Allah. Itu yaitu dia Allah. Jadi hanya dia Allah lah yang mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kemudian yang di dalam riwayat hadis itu disebutkan adalah ada 5 kuncinya itu yang tadi disebutkan itu dalam surah Luqman ayat 34 itu. Maka salah satunya adalah ketika di dalam surat Luqman itu adalah mengetahui adalah hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Surga, neraka, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau toh Rasulullah ketika kemudian Mi'raj lalu kemudian diperlihatkan, itu adalah salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ya, salah satunya adalah dia Allah, tahu kuncinya itu adalah dia Allah wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma adalah segala sesuatu yang baru atau yang diciptakannya fil barri, di dalam daratan, wal bahri, maupun di dalam lautan. Jadi Allah lah yang tahu apa yang ada di daratan maupun di lautan, yang tampak maupun yang tidak tampak, itu Allah tahu. Kita terbatas sekali. Duduk di sini ini, adakah di ruangan ini semut? Ada, tapi ya nggak usah dicari, kita bukan cari. Ada, itu nggak tahu tempatnya di mana, tapi Allah tahu itu. Nah itu maksud saya itu. Itulah pengetahuan atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal bahr, yang ada di lautan. Makanya agamanya ikan itu apa toh? Apa? Agamanya ikan itu apa? Lu masa ikan beragama? Ya setahu saya beragama. Agamanya Katolik. Soalnya ada pemimpinnya itu namanya siapa itu? Ikan yang gede banget sekali itu. Paus. Itu lah agamanya. Saya belum pernah dengar itu. Ada ikan kok Romo Kiai gitu loh. Nah, itu tidak ada. Adanya paus. Oh, berarti agamanya ikan itu berarti Katolik. Enggak, ini cuman gojek, nanti jangan digunakan untuk itu. Jadi ternyata agamanya itu tuh, soalnya ada pausnya itu. Iya, biar tidak ngantuk itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu di dalam lautan Allah tahu. Padahal kita itu kadang-kadang, saya kalau sowan di tempatnya Pak Haji Maria, Bu Haja Maria itu, Masya Allah, di depan rumah ada ikannya, kelupak ya. Itu Allah tahu. Bahkan mau beberapa hari tidak dikasih makan ya tetap lapar gitu, karena memang gitu, tempatnya cuma dibuat sendiri itu karena harus siap menyediakan makan. Beda kalau kemudian di laut, maka Allah lah yang tanggung semuanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa matasqutu min waraqatin, wa matasqutu min waraqatin, wa matasqutu, dan tidaklah jatuh min waraqatin. Nah, minnya ini min zaidah. Jadi min waraqatin, daun, itu maknanya seperti itu. Tidak dari itu. Kalau ada min yang dijarkan isim nakiroh didahului dengan ma atau ma nafi, maka minnya itu adalah namanya min zaidah. Itu kaidah tata bahasa itu dalam Ibnu Malik itu. Wazida fi nafin fi sibhihi fajar nakirotan kamali bagin mim mafar. Jadi kalau ada itu, maka dimanapun itu kaidah kayak gitu itu. Banyak semestinya kaidah-kaidah ini yang kita masih belum kita pahami. Jadi, kenapa kok tadi pagi saya kok tidak melakukan zikir itu? Kalau kita pernah di Arab kan habis sholat banyak yang lalu lalang, bahkan nyimpari kepala kita. Mau numpang lewat itu banyak sekali. Kenapa? Karena zikir itu semestinya bukan sesuatu yang wajib. Ya, zikir itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, tidak. Itu ibahah.
dalam kaidah fikih itu ketika kemudian ada perintah, setelah datangnya kemudian larangan, maka itu namanya ibahah. Ya, jadi al-amru ba'da nahi itu ibahah. Maka ketika sholat Jumat kemudian itu diperintahkan, lalu kemudian badarul baik supaya di situ ada larangan, tapi itu bukan menjadi wajiban. Nah ini yang harusnya kemudian kita pahami, bukan tekstual ketemuan. Wah itu, bayangkan kalau kulu wasrobu wala tusrifu, wah kudu kon mangan. Ayo nang masjid mangan, ayo rumah mangan. Kenapa? Karena perintahnya kon mangan. Nah ini bahaya. Makanya di situ kulu wasrobu terus wala tusrifu. Nah, jadi kalau ada perintah kemudian munculnya di daul, kemudian di situ ada larangan, maka di situ menjadi ibahah, menjadi mubah, menjadi sesuatu yang boleh. Dahar itu boleh. Makanya sampai dijelaskan oleh Nabi bahwa di dalam hadis riwayat Muslim itu makanlah kamu ketika lapar. Bukan kulu wasrobuwa. Itu nanti kalau begitu ada fangkihu nikah. Bojomu piro wis papat. Lah kon Quran kon nikah terus wae. Wah bahaya itu. Jadi kita harus memahami, betul-betul kita harus memahami karena Quran itu mujmal. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa may yasqutu mi waraqatin, dan tidaklah jatuh miwarokotin daun illa ya'lamuha, kecuali dia ya'lamu dia Allah daun itu yang jatuh itu dia Allah yang mengetahui. Illa ya'lamu, kecuali dia Allah mengetahui daun yang jatuh. Wala habbatin, dan biji, dan tidaklah biji fi dhulumatil bahri, yang ada di dalam kegelapan bumi, wala termasuk yang ada biji yang ada di dalam kegelapan bumi. Lu dipendem kok iso tumbuh jagung itu loh, jagung bibit itu malah ono sing lebih sadis lagi. Bukan hanya ditaruh di tanah yang garing, tapi ditaruh tanah yang basah, bahkan ada airnya. Kalau kita petani itu pasti tahulah, gabah itu yang kemudian mau disemai itu dimasukkan di situ. Oh itu loh. Lalu kemudian atasnya dikasih tanah sedikit-sedikit supaya kemudian terendam. Loh kayak gitu akhirnya kemudian tumbuh. Itu Allah yang tahu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wala radbin fi dhulumatil ard, yang ada di dalam bumi, wala radbin, dan tidaklah di dalam tempat yang basah, wala yabisin, yang juga di tempat yang kering, baik di tempat basah maupun di tempat yang kering itu. Illa fi kitabin, kecuali fi kitabin, yang sudah di dalam kitab, mubinin, yang sangat jelas, atau di dalam lauhil mahfud. Tafsirnya di sini disebutkan di lauhil mahfud. Itu sudah tertulis di dalam lauhil mahfud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka wa huwallazi yatafaffakum, dan dia termasuk mafatihul ghaib, dan dia alladzi dzat yatawaffa, yang menentukan kamu semua, menentukan atau menidurkan kamu semua billaili, di waktu malam, itu ketika malam, wa ya'lamu ma jarahtum, wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui ma jarahtum, apa saja jarahtum yang kamu semua lakukan, kasabtum, yang kamu semua lakukan, binahari, di waktu siang. Jadi kita tidak bisa ngumpat dari apa di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kemudian yang di dalam maupun di luar saja diketahui, maka bagaimana supaya kemudian kita hati-hati. Liyuqda tsumma yunabbiukum tsumma yab'atsukum fihi, kemudian yab'atsum, kemudian dia Allah mengutus kamu semua fihi, di dalam waktu, atau melakukan kamu semua fihi, di dalam waktu siang hari, di dalam waktu siang hari. Liyuqda, supaya dia Allah menentukan ajalun, apa itu ajal atau pepesen,
musamma yang sudah ditentukan. Jadi semestinya kita ini adalah ketika siang bekerja, malam kita tidur, itu adalah semestinya nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum, setelah kemudian ditentukan ajalnya, kemudian kemudian ilaihi, kepada Dia Allah, marji'ukum adalah tempat kembali kamu semua. Tsumma yunabbi'ukum, setelah kembali kepada Allah, maka kemudian yunabbi'ukum, akan diperlihatkan kepada kamu semua bima, terhadap segala perbuatan di siang hari tadi maupun ketika tidurnya itu, kuntum, keberadaan kamu semua, takmaluna, yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kemudian orang sudah meninggal lalu dikembalikan kepada Allah, lalu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik maupun berbuat buruk, maka akan mendapatkan balasannya. Baik, karena waktu ini kita lanjutkan pada waktu syuruk ini, pada 2 pekan yang akan datang, ya. Sekali lagi, baik. Tadi sampai ayat berapa ya? Oh, 62. Kalau begitu saya lanjutkan saja ini. Wa huwal qahiru ay musta'alian. Wa huwal qahiru, dan Dia Allah yang maha tinggi, yang maha penguasa. Dan Dia Allah al-qahiru, itu dan yang maha tinggi atau yang maha kuasa. Fauqa apa? Fauqa ibadihi, yang di atas hamba-hambanya. Maka jangan kalau menjadi pejabat presiden sekalipun, ya jangan lalu kemudian merasa, jangan semena-mena jadi ketua apapun, jadi menjadi gubernur dan lain sebagainya, jangan semena-mena. Kenapa? Karena masih ada yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan karena di atas semuanya, wa yursilu, lalu kemudian Allah mengutus alaikum, kepada kamu semua, hafadzatan, yaitu berupa malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, yang termasuk yang menjaga, yang kita sebut dengan raqib maupun atid. Padahal raqib itu maknanya dekat, atid itu adalah yang mengawasi. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai idza tatkala jaa, datang, ahadakumul maut, kepada atas kamu semua, di antara salah satu kamu semua, al mautu adalah maut, sampai datangnya maut. Jadi pagi, siang, sore sudah ditentukan waktunya. Lalu kemudian Allah juga mengutus malaikat yang mengawasi kita semua, diawasi Allah, Allah bukan dibantu, memang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita semua ciptaannya sampai datangnya maut. Tawaffajhul mala rusulana, tawaffajhu, kemudian tawaffajhu, yang mematikan atau kemudian mewafatkan, mematikan, kepada manusia, ar-rusuluna, para malaikat-malaikat kami. Jadi Allah akhirnya kemudian mendatangkan maut, sampai kemudian didatangkannya maut, yang Allah mengutus para malaikat-malaikatnya Allah. Wahum la yufarritun, wahum, dan mereka semua, la yufarrituna, mereka semua itu adalah para utusan yang tidak pernah ingkar atau yang tidak pernah maksiat, yang selalu patuh, yaitu mereka adalah ciptaannya Allah, yufarritun, yang patuh, taat semua. Summa ruddu, kemudian mereka dikembalikan, makhluknya dikembalikan, ilallahi, kepada Allah, maulahum, kepada tuannya atau penguasanya malaikat, bukan penguasanya ciptaan itu, makhluk itu. Al-haq, maulahumul haq, al-haq, yang benar, itu yang sebenarnya. Jadi Allah lah akhirnya semua dikembalikan kepada penguasa yang sebenarnya, yaitu adalah al-haq,
Tuhan yang sebenarnya yaitu al-haq, yaitu yang paling benar. Alalahul hukmu wahwa, ingatlah bagi Allah al-hukmu, semua itu akan diputuskan. Jadi makanya seorang ulama besar ya, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia mengatakan kalau di dunia ini masih ada pengacara yang hebat yang akan membela kamu, tapi siapa nanti ketika di akhirat yang akan membela kamu? Tidak ada yang bisa membela kecuali amal kalian semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka wahwa dia Allah asraul hasibin, itu adalah yang paling cepat-cepatnya hisabnya, penghisab. Jadi adalah dia Allah yang paling hisab cepatnya, karena makhluknya besok semua akan dihisab oleh Allah. Maka Allah juga memiliki kalkulator, memiliki alat yang sangat canggih, yang maha kuasa atas segala yang dilakukan, yaitu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk karena triliunan umat manusia sejak Nabiullah Adam sampai hari kiamat nanti, itu pasti membutuhkan hisab yang Allah sangat cepat hisabnya. Baik, demikianlah, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.